Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabat Jafar Putra dengan nomor 3431128. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek untuk UAS Data Science dengan judul proyek itu analisis prediksi interaksi postingan Facebook menggunakan machine learning dan deep learning. Oke, untuk di sini saya akan menunjukkan laporan saya dan juga notebook saya. Saya tunjukkan terlebih dahulu untuk laporan bisa diakses di GitHub dengan nama repository ds project UAS ds_project_UAS. Di sini untuk latar belakangnya, dalam era pemasaran digital, kemampuan untuk meredaksi tingkat keterlibatan atau engagement audiens terhadap sebuah konten sangatlah krusial. Perusahaan seringkali menghabiskan sumber daya yang besar untuk membuat konten, namun hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Tujuan proyek ini untuk membangun model prediksi jumlah interaksi pada laman Facebook merek kosmetik terkenal. Dengan memprediksi interaksi sebelum konten diterbitkan, manajer media sosial dapat mengoptimalkan strategi konten mereka untuk mendapatkan jangkauan yang maksimal. Dataset yang saya gunakan ini berasal dari penelitian Moro tahun 2016 yang dipublikasikan di UCI Machine Learning Repository, mencakup 500 postingan dengan berbagai metrik kinerja. Untuk problem statementnya, manajer pemasaran kesulitan untuk memperkirakan potensi viralitas atau interaksi sebuah postingan baru. Yang kedua, belum diketahui judul apa yang paling signifikan untuk mendongkrak interaksi. Hal yang ketiga, diperlukan perbandingan performa antara model sederhana dan kompleks untuk menentukan alat prediksi yang paling efisien pada dataset berukuran kecil. Lalu untuk tujuan yang pertama yaitu membangun regresi yang mampu memprediksi variabel total interactions dengan tingkat error serendah mungkin. Lalu yang kedua, untuk mengukur performa tiga pendekatan model, yaitu yang pertama linear regression sebagai baseline, lalu ada random forest sebagai reference model, dan multi-layer perceptron sebagai model deep learning. Lalu yang ketiga, untuk menentukan strategi konten terbaik berdasarkan hasil analisis fitur. Nah, untuk solution approach-nya, yang pertama saya memilih linear regression karena interpretabilitasnya yang tinggi dan kemampuannya menangkap hubungan linear yang kuat pada metrik media sosial. Lalu untuk model yang kedua yaitu random forest regressor dipilih karena ketangguhannya terhadap outlier dan kemampuan untuk menangkap pola non-linear. Dan model ini dilengkapi dengan hyperparameter tuning. Selanjutnya yang ketiga ada multi-layer perceptron sebagai deep learning yang dipilih untuk menguji apakah arsitektur neural network mampu mengekstrak fitur laten yang lebih kompleks dibanding metode klasik. Selanjutnya untuk informasi dataset saya ambil dari UCI repository dengan nama repository Facebook Metric. Dengan jumlah baris 500 dan jumlah kolom atau fiturnya itu 19 dengan tipe data tabular. Lalu untuk ukuran datasetnya 15,9 KB dan format filenya CSV. Untuk fiturnya ada total like dengan tipe data integer, yaitu deskripsinya adalah jumlah pengikut halaman pada postingan. Lalu ada tipe yang tipe data type atau tipe datanya kategorikal,
ada kategori, tipe data integer, dan lainnya. Untuk kondisi data, yang pertama terdapat sedikit missing value, yaitu pada kolom paid 1 data hilang, like 1 data hilang, dan share 4 data hilang. Lalu dilakukan imutasi modus untuk kolom paid dan penghapusan baris untuk like dan share. Untuk duplicate data tidak ada, outlier terdeteksi outlier yang kuat pada fitur total interaction dan lifetime post. Lalu untuk imbalance data ada pada fitur kategorikal, yaitu fitur type itu sangat didominasi oleh kategori foto, sedangkan kategori video dan status jumlahnya sedikit. Dan juga pada fitur paid, mayoritas postingan adalah organik atau unpaid dengan rasio sekitar 3:1 dibandingkan postingan yang berbayar. Lalu untuk noise, terdapat variasi yang besar pada fitur lifetime post, total reach. Postingan dengan atribut waktu, month dan hour yang sama bisa memiliki jangkauan yang sangat berbeda jauh, mengindikasikan adanya faktor eksternal yang tidak terekam dalam dataset. Lalu untuk kualitas, isu kualitas data terbesar pada dataset ini adalah adanya fitur yang menjadi bagian dari target, yaitu kolom like, share, dan komen secara matematis jika dijumlahkan akan menjadi total interaction. Nah, jika ketiga fitur ini tidak dibuang, model akan mengalami kebocoran data atau data leakage. Lalu exploratory data analysis. Di sini saya memiliki 3 visualisasi. Yang pertama, visualisasi untuk distribusi total interaction. Ini menunjukkan bahwa total interaction ini memiliki distribusi yang skewed atau miring ke kanan, di mana mayoritas postingan memiliki interaksi yang rendah, namun ada beberapa outliers, yaitu viral. Jadi interaksinya tinggi, namun tidak banyak yang viral gitu. Interaksinya tinggi, namun jumlah postingannya rendah. Sini countnya rendah, namun interaksinya tinggi. Lalu visualisasi yang kedua itu rata-rata interaksi per post. Pada visualisasi bar plot ini menunjukkan perbedaan rata-rata interaksi antara tipe foto, status, link, dan video, dimana untuk jumlah video lebih banyak. Lalu visualisasi ketiga itu korelasi fitur utama. Ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara fitur jangkauan dengan target interaction. Data preparation. Kita masuk ke data preparation. Yang pertama ada data cleaning. Untuk mengatasi missing value, ini dilakukan imputasi modus atau 0 pada kolom paid, dan pada untuk kolom like dan share ini barisnya dihapus karena jumlahnya tidak terlalu signifikan. Lalu ada pencegahan data leakage. Ini dengan cara menghapus kolom like, share, dan komen dari fitur, karena kolom-kolom ini adalah fitur yang membangun target, yaitu total interaction. Lalu selanjutnya fitur engineering. Ini dilakukan fitur selection yang tadi disebutkan, yaitu untuk mencegah data leakage. Saya drop fitur-fitur yang merupakan komponen pembentuk variabel target, yaitu like, share, dan comment. Lalu ada dimensionality reduction, itu tidak dilakukan karena jumlah dataset sedikit.
Selanjutnya ada data transformation. Yang pertama ada one hot encoding. Ini dilakukan pada kolom type. Fitur ini diubah menjadi kolom biner yang terbagi pada setiap tipenya. Ada fitur tipe foto, tipe video, dan lain-lainnya agar bisa diproses oleh neural network. Selanjutnya dilakukan scaling menggunakan standar scaler untuk menstandarisasi seluruh fitur numerik. Selanjutnya dilakukan data splitting. Data splitting dibagi menjadi 3 subset terpisah, yaitu ada train, validation, dan juga tes pada rasio proporsional 70:15 dibanding 15. Pendekatan ini dipilih untuk mengakomodasi kebutuhan training model deep learning yang mengumpulkan data visualisasi khusus untuk memantau performa error at launch. Di sini untuk training set diambil 70%, yaitu sebanyak 346 sampel. Lalu ada validation set 15% sebanyak 74 sampel, dan test set 15% sebanyak 75 sampel. Selanjutnya masuk ke modeling. Yang pertama model yang pertama yaitu linear regression. Di sini parameter yang digunakan default dari library scikit-learn, yaitu fit intercept true, copy x true, and jobs none. Untuk implementasi ringkasnya seperti ini. Model LR didefinisikan, lalu dilakukan fitting, lalu diprediksi dari X-test. Lalu yang model kedua, random forest regressor. Nah, ini hyperparameter yang digunakan random state 42, kriterianya square error (A), dan dilakukan hyperparameter tuning dan menggunakan metode randomizer GV. Lalu base parameternya didapatkan n estimatorsnya 200, minimum sample splitnya 2, max depth-nya 10. Untuk implementasi ringkasnya seperti berikut. Dilakukan definisi model dasar dan random state 42, lalu dilakukan berparameter tuning, lalu dilakukan prediksi dengan berparameter terbaik. Selanjutnya masuk ke model ketiga, deep learning. Ini menggunakan multilayer perceptron sekuensial. Oke, untuk deep learning ini akan ditunjukkan di notebook. Oke, di sini dibangun terlebih dahulu untuk arsitektur modelnya menggunakan sekuensial dense, menggunakan 64 neuron dan activation ReLU. Oke, saya menggunakan ReLU ini agar model mampu melajari pola data yang nonlinear dan kompleks. Lalu selanjutnya di sini terdapat dropout 0,2. Jadi di sini saya mematikan 20% neuron secara acak selama proses training, yang bertujuan untuk agar model ini tidak terlalu bergantung pada satu fitur. Jadi
bisa dilakukan overfitting ini bisa dicegah dengan melakukan dropout ini. Lalu selanjutnya di sini terdapat DEN 1. Ini dilakukan karena pada kasus ini menggunakan regresi. Di kasus ini kita datasetnya regresi, ya, modelnya regresi, bukan klasifikasi jenisnya. Jadi ini biar model menghasilkan satu angka estimasi jumlah regresi. Lalu dilakukan kompilasi menggunakan optimizer Adam agar cepat konvergen dengan loss functionnya MSE, itu mean square error, ya. Nah, selanjutnya dilakukan training yang sebelumnya melakukan start time, ini untuk memulai waktu penghitungan, lalu dilakukan training dengan epoch 50, lalu batch size nya 32. Setelah itu hentikan waktu stopwatch-nya. Dilakukan training dengan dilakukan prediksi dan evaluasi, yang dihasilkan waktu trainingnya 10 detik dengan MAE nya 88,60, RMSE nya 167,04 dan R square nya 0,51. Lalu di sini ini ada grafiknya. Di sini analisis trainingnya pada grafik model loss ini, di mana garis biru adalah trend loss dan juga garis oranye ini validation loss-nya. Jadi kedua garis ini turun beriringan menuju angka 0. Ini indikator yang baik bahwa model berhasil konvergen. Lalu jarak antara gap pada garis biru dan oranye ini relatif kecil, tidak terlalu besar. Ini besar pada waktu turun. Ini membuktikan bahwa layer dropout ini tadi sukses mencegah overfitting yang parah. Lalu selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Untuk regresi, proyek ini menggunakan 3 metrik evaluasi standar, yaitu R square score. Ini untuk mengukur seberapa baik data observasi cocok dengan model regresi. Yaitu seberapa besar variansi target dapat dijelaskan oleh fitur dengan rentang nilai 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 itu artinya semakin baik. Lalu ada RMSE, root mean square error, di mana akar kuadrat dari rata-rata kesalahan kuadrat. Metrik ini memberikan bobot lebih pada kesalahan besar sehingga sensitif terhadap outlier, dengan satuannya sama dengan variabel target. Lalu ada MAE, mean absolute error, yaitu rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan output.
memberikan gambaran rata-rata hasil prediksi yang lebih mudah diinterpretasikan secara langsung. Lalu masuk ke hasil evaluasi model. Yang pertama model 1 baseline, yaitu linear regression. Nilai MAE menunjukkan 35,38, lalu RMSE 59,97 dan R square-nya 0,93. Selanjutnya untuk model kedua yaitu random forest, didapatkan nilai MAE 66,97, lalu RMSE-nya 138,60, lalu R square-nya 0,66. Lalu pada deep learning-nya multi-layer perceptron, didapatkan nilai MAE 88,60, RMSE-nya 167,04, lalu R square-nya 0,511. Untuk training historinya sudah ada di section sebelumnya, yaitu 6 bab 6 Roma 3,6. Di sini bisa dilihat untuk visualisasi perbandingannya, perbandingan R score-nya, akurasi atau akurasi regresi, dimana untuk linear regression-nya itu 0,94, untuk random forest-nya 0,66, dan deep learning-nya 0,51. Ini linear regresi menjadi model terbaik karena mendapatkan skor 0,96. Model terbaiknya didapatkan linear regression dengan R score-nya 0,63. Ini diperlihatkan. Nah, untuk perbandingannya dengan baseline-nya ini, linear regression versus random forest ini, model tree-based ini mengalami penurunan performa yang signifikan dari 0,93 menjadi 0,66. Lalu untuk deep learning-nya dan neural network ini memiliki performa terendah, di R square-nya itu 0,51. Untuk trade-off-nya, linear regression ini menawarkan akurasi tertinggi, kecepatan training instan, dan interpretasi yang mudah. Lalu untuk deep learning ini membutuhkan waktu training terlama karena dilakukan epoch berulang, dan tuning arsitektur yang rumit, namun gagal memberikan akurasi yang sepadan pada kasus ini. Untuk error analisisnya ini dilakukan analisis terhadap residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan prediksi. Ini ditemukan pola kesalahan sebagai berikut. Yang pertama ada underestimation pada postingan viral, outlier, kesalahan terbesar model terjadi pada postingan memiliki jumlah interaksi yang sangat tinggi. Untuk kasusnya itu postingan interaksi yang lebih dari 2000, perilaku modelnya ini cenderung memprediksi nilai yang jauh lebih rendah dari aktual, yang disebabkan mayoritas data ini berada di rentang interaksi yang rendah 0 sampai 500, yang mana modelnya menjadi belajar bahwa interaksi biasanya kecil. Akibatnya model gagal menangkap sinyal ekstrim pada data outlier. Lalu selanjutnya ini error, selanjutnya heteroscedasticity. Ini terlihat pola variansi error yang tidak konstan. Error prediksi memang cenderung kecil pada postingan reach rendah, namun variasi error ini melebar seiring bertambahnya nilai reach atau interaksinya, yang artinya model ini semakin tidak yakin ketika memprediksi postingan populer. Selanjutnya ada prediksi nilai negatif pada linear regression. Pada beberapa kasus postingan dengan fitur nilai rendah, linear regression terkadang menghasilkan prediksi nilai negatif, misalnya minus 10 interaksi. Ini dikarenakan keterbatasan matematis dari garis linear yang tidak dibatasi pada 0 atau unbound, padahal interaksi nyata tidak mungkin bernilai negatif.
Lalu untuk overfitting atau underfitting ini tidak terjadi pada linear regression, tapi terjadi pada random forest dan deep learning yang cenderung mengalami overfitting pada data training atau kesulitan menangkap pola global karena terbatasan sampel uji data, yang mana data ujinya tadi 300-an. Lalu graphic loss validation pada deep learning mungkin fluktuatif atau lebih tinggi dari training loss. Untuk kesimpulannya, yaitu model terbaiknya didapatkan linear regression karena terbukti menjadi paling superior dengan R-square error mencapai 0,93 yang jauh mengungguli random forest dan juga deep learning dari evaluasi R-square score-nya tadi. Linear regression ini menjadi model yang terbaik karena dua faktor utama. Yang pertama ada karakteristik data, yaitu hubungan fitur prediktor utama, yaitu lifetime cost total reach dengan target total interaction bersifat sangat linear. Lalu untuk ukuran datasetnya ini terbatas, hanya 500 sampel. Jadi model yang kompleks seperti neural network ini cenderung kesulitan untuk belajar pola atau justru menghafal data latih. Sedangkan linear regression ini sangat efisien dan stabil pada data berukuran kecil. Lalu untuk goalsnya pada section 3,2 telah tercapai, yaitu model prediksi berhasil dibangun dengan tingkat kesalahan yang dapat diukur. Lalu perbandingan performa antara linear regression, random forest, dan deep learning telah berhasil dilakukan dan dianalisis. Lalu untuk strategi konten berhasil diidentifikasi berdasarkan analisis fitur, itu fokus pada peningkatan jangkauan atau reach dari konten. Mungkin itu saja dari video penjelasan saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.